Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Nah, kami berada di belakang kebun ya setelah beraktivitas. Hari ini kami akan berbagi lagi kepada teman-teman. Semoga apa yang kami bagikan pagi ini itu bisa membawa manfaat. Yang kami bagikan hari ini adalah bagaimana kita mengatur kebun kita. Ada 4 faktor hal ya yang berhubungan dengan pengaturan atau manajemen dalam berkebun durian. 4 hal itu yang pertama adalah manajemen sinar matahari dan irigasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen bagaimana kita mengatur ya akar lateral yang sangat sensitif pada pohon durian sedalam 45 cm dari permukaan tanah. Nah, itu yang faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah pencegahan hama. Yang terakhir, ya, nggak usah kaget teman-teman, yang terakhir itu baru nutrisi. Kita bicara nutrisi. Jadi nutrisi itu peranannya tidak signifikan, tetapi bukan yang nomor satu teman-teman ya, bukan yang nomor satu. Nah teman-teman, manajemen manajemen bagaimana mengatur ya irigasi dan cahaya matahari, memanfaatkan cahaya matahari itu sangat penting sekali ya. Matahari berperan dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam proses pertumbuhan atau fase vegetatif ya, fase vegetatif pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah berperanan dalam fase pembungaan dan pengisian, kemudian pematangan buah, dan yang ketiga sebagai antioksidan ya. Jadi matahari itu ada 3 manfaat yang didapat, yang bisa kita manfaatkan untuk tanaman kita. Yang pertama adalah pada waktu proses pertumbuhan, proses fotosintesis perlu sinar matahari teman-teman ya. Proses fotosintesis itu perlu matahari. Kemudian yang kedua adalah proses pembungaan perlu stressing. Stressing air itu perlu matahari, perlu panas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai antioksidan. Itu peranan matahari. Kemudian air. Nah, sering sekali pekebun-pekebun itu melupakan yang ini, air teman-teman. Padahal air itu adalah sumber kehidupan. Ya, sumber kehidupan baik itu oleh manusia ataupun tanaman. Saya sering menjumpai pekebun-pekebun yang kebanyakan bermasalah. Itu pertama karena pengaturan irigasi yang tidak benar. Ya, pengaturan irigasi yang tidak benar itu nanti erat kaitannya dengan manajemen akar lateral tadi, teman-teman. Ya, kami sering mendapati. Nah, baru-baru ini kami juga diminta oleh teman untuk membantu mengatasi kebunnya seluas 10 hektar. Itu pun permasalahan juga yang pertama sumbernya dari air, teman-teman. Ya, sumbernya di air, terutama di musim kemarau, air tidak tersedia dengan cukup. Ya, air tidak tersedia dengan cukup itu adalah sumber malapetaka bagi pohon durian. Nah, jadi yang pertama adalah sinar matahari dan irigasi. Itu nomor pertama dan tidak bisa diotak-atik ya, tidak bisa dibolak-balik. Oh, ini nanti jadikan nomor 3, tidak bisa teman-teman. Jadi itu tetap nomor 1. Yang kemudian yang kedua adalah manajemen menjaga akar lateral. Jadi akar durian itu ada 2 teman-teman. Tunjang itu yang masuk ke dalam, tugasnya mencari air. Kemudian akar lateral itu berada di permukaan. Di permukaan tanah ya, berada di permukaan tanah itu sedalam 45 cm dari pangkal batang ke dalam. Ini tidak boleh kekeringan, tidak boleh kerendam air. Karena itulah muncul istilah sistem busut atau gundukan dalam kita menanam. Ya, itu kaitannya dengan manajemen akar lateral sedalam 45 cm tadi dari permukaan batang. Ini harus, akar ini sangat sensitif teman-teman ya. Kering tidak boleh. Ya, kalau kering apa yang terjadi? Kalau kering itu tanaman bisa stres. Kalau tanaman stres, tanaman tidak bisa menyerap unsur hara. Kalau tanaman tidak bisa menyerap unsur hara, tanaman akan mudah diserang oleh penyakit.
Ini sumber malapetaka. Ya, kemudian kalau kerendam air sama. Tidak boleh kerendam air dalam waktu jangka 24 jam. Kalau kerendam akhirnya apa? Ya seperti orang tenggelam itu, teman-teman. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau kita tenggelam? Itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan hama. Ya, hamanya apa, teman-teman? Hama penyakit pada tanaman durian yang paling pokok dan sangat mengerikan adalah jamur. Ya, jamur. Nah, ini teman-teman harus tanggap. Ya, harus tahu ya kapan jamur itu mulai nyerang. Tanda-tandanya kelihatan. Teman-teman bisa lihat dari daunnya. Ya, ini mengatur bagaimana supaya manajemen mengatur pencegahan penyakit. Itu penting, teman-teman. Karena apa? Kalau tanaman teman-teman sakit, ya ibarat orang manusia sakit. Ya. Kalau sudah terkena penyakit, itu proses penyembuhannya perlu waktu yang lama. Pengalaman kami ya, minimal 3 bulan. Ya. Bisa jadi 6 bulan. Bisa jadi lebih. Karena itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahannya gimana? Buat tanaman teman-teman sehat. Caranya gimana membuat tanaman sehat? Cukupi nutrisinya. Sudah, itu aja. Ya, kemudian yang terakhir manajemennya adalah nutrisi. Ya, nutrisi. Nah, nutrisi itu apa saja? Nutrisi wajibnya ya, makro, mikro, makro primer, makro sekunder, sama mikro. Itu wajib. Tidak boleh karena itulah makanan tanaman kita, makanan pohon durian kita. Jadi 4 apa itu? Yang keempat adalah kecukupan nutrisi. Nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, nomor 3 sudah, yang terakhir baru nutrisi. Tanaman kalau kurang nutrisi, akibatnya teman-teman bisa tebak. Apakah nutrisi itu ada di dalam tanah? Sudah ada. Ya, sudah ada. Buktinya apa? Tanaman di hutan itu bisa tumbuh dengan baik. Ya, tetapi lama-lama karena di hutan itu tidak pernah diambil, sehingga terjadi yang namanya sirkulasi ekosistem, itu akan membuat tanaman tetap sehat. Tetapi tanaman yang kita budidayakan tidak bisa seperti itu. Karena apa? Biasanya buahnya kita ambil, daunnya kita ambil, dan itu harus ada yang dikembalikan, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi manajemennya itu ada 4 faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita memutuskan untuk berkebun durian. Yang pertama adalah sinar matahari dan irigasi. Yang kedua tadi adalah bagaimana mengatur akar lateral sedalam 45 cm dari permukaan tanah. Kemudian yang ketiga itu adalah pencegahan hama, dan yang terakhir adalah nutrisi. Oke, teman-teman, itulah yang bisa kami bagikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.